Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nurjana. Saya Mutiara Juliani. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang Pengamputan maut. materi pertama ada SCL dan LCL. Oke, materi pertama yang akan saya bahas itu ada FCL dan LCL. Apa sih pengertian FCL dan LCL itu? Pada umumnya, peti kemas memiliki status FCL atau Full Container Load dan LCL Less Container Load. FCL bisa diartikan pengangkutan satu atau lebih dari satu kontainer yang penuh dan berasal dari satu shipper dan ditunjukkan oleh satu consignee. Sedangkan LCL yaitu peti kemas berisi dari beberapa shipper dan ditujukan oleh beberapa consignee. Kontainer dengan status LCL ini banyak diminati oleh importer kelas menengah ke bawah karena barang yang kedatangannya dari luar negeri tidak memiliki volume yang terlalu besar atau volume yang kecil. Perusahaan-perusahaan besar kadang memakai status LCL jika mereka hanya membutuhkan bahan baku yang tidak baik. Perusahaan-perusahaan besar kadang menggunakan status LCL apabila mereka hanya membutuhkan barang yang sedikit. Jawa Tengah, khususnya Tanjung Mas, sendiri penanganan ubah status kontainer dari FCL ke LCL ini mengalami peningkatan. Ubah status kontainer adalah perubahan status FCL ke LCL. Jika pengiriman dari negara asal menggunakan LCL, maka ubah status tersebut bisa dilakukan setelah sampai di pelabuhan tujuan, kemudian kontainer LCL akan dibongkar gudang CFS atau Container Freight Station dan barang akan diletakkan di gudang hingga pemilik barang mengambilnya. Dari tahun ke tahun, pelayanan ubah status di TPKS atau Tenaga Peti Kemas Semarang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya importir yang menggunakan pengiriman berstatus LCL. Pelayanan ubah status di Terminal Peti Kemas Semarang ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan mengingat banyaknya importir status di TKPS, kurangnya efisiensi pelayanan ubah status menyebabkan tersendatnya beberapa pelayanan peti kemas yang berada di TKPS. Efisiensi sendiri adalah perbandingan terbaik dari hasil yang diperoleh dengan kegiatan yang dilakukan. Jika pelayanan dilakukan dengan efisiensi, maka akan menghemat waktu, biaya, maupun tenaga. Metode pengiriman Less Container Load atau LCL mempunyai risiko lebih besar dalam proses pengerjaannya, berbanding terbalik dengan menggunakan Full Container Load atau FCL, yang mempunyai risiko tergolong sedikit karena FCL tidak ada risiko barang tertukar atau tercecer hingga barang akan lebih terjamin. Alasan suatu perusahaan menggunakan jenis pengiriman LCL karena kuantitas barang yang diimpor hanya sedikit atau tidak penuh satu kontainer dalam kegiatan impor itu sendiri. Dalam kegiatan import itu meliputi muatan Full Container Load atau FCL dan Less Container Load atau LCL. Metode pengiriman LCL dan FCL merupakan dua metode yang sering digunakan perusahaan freight forwarding untuk mengirimkan barang secara internasional. Perusahaan freight forwarding adalah perusahaan layanan jasa yang dipilih oleh consignee dalam mengurus dokumen dan menerima muatan yang diangkut melalui transportasi laut dengan tujuan pengiriman barang kepada pemilik barang. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan FCL dan LCL. Yang pertama ada keuntungan LCL. Keuntungan yang pertama yaitu hemat biaya. LCL memungkinkan pengirim yang memiliki barang dalam jumlah kecil tetap bisa mengirimkan barang mereka tanpa perlu menyewa satu kontainer yang penuh. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu pengirim bisa mengirimkan barang dalam jumlah kecil secara lebih sering tanpa harus menunggu hingga ada cukup barang untuk mengisi satu kontainer yang penuh. Selanjutnya ada kekurangan dari LCL. Kekurangan pertama yaitu waktu pengiriman yang lebih lama. Mengapa waktu pengiriman yang lebih lama? Karena barang-barang dari beberapa pengirim harus dikumpulkan dan digabungkan dalam satu kontainer, dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan mengirimkan barang bisa lebih lama dibandingkan dengan FCL. Yang kedua, ada risiko kerusakan. Mengapa adanya risiko kerusakan tersebut? Karena kontainer diisi oleh barang-barang dari beberapa pengirim
yang menjadikan adanya resiko bahwa barang bisa rusak atau tercampur dengan barang lain. Yang selanjutnya ada keuntungan dari FCL, yaitu kecepatan pengirimannya. Karena seluruh kontainer hanya berisi barang dari satu pengirim, menjadikan proses pemuatan dari pembongkaran menjadi lebih cepat. Yang kedua, ada keamanan juga yang menjadikan yang lebih baik, yaitu karena kontainer tidak dibuka hingga mencapai tujuan akhir. Resiko kerusakan atau kehilangan barang jauh lebih rendah. Selanjutnya, ada efisiensi untuk pengiriman besar. Jadi, jika pengirim memiliki cukup barang untuk mengisi satu kontainer, FCL menjadi lebih efisien dan seringkali lebih murah per unit barang dibandingkan dengan LCL. Kekurangan FCL yaitu biaya lebih tinggi. Jika pengirim tidak memiliki cukup barang untuk mengisi satu kontainer penuh, FCL bisa menjadi opsi yang lebih mahal. Yang kedua ada kurangnya fleksibilitas, yaitu pengirim dengan FCL biasanya lebih jarang karena pengirim harus menunggu hingga mereka memiliki cukup barang untuk memenuhi satu kontainer. Nah, selanjutnya jadi kita harus memilih apa antara LCL atau FCL yang lebih efektif. Pemilihan antara LCL dan FCL tergantung pada beberapa faktor termasuk volume barang, urgensi pengiriman, dan anggaran yang tersedia. Yang pertama ada volume barang. Jika Anda memiliki barang dan jumlah besar yang dapat mengisi satu kontainer, FCL adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda memiliki sedikit barang, LCL lebih cocok. Keamanan dan kecepatannya, untuk barang-barang yang bernilai tinggi atau membutuhkan pengiriman cepat, FCL adalah pilihan yang lebih baik karena keamanan yang lebih tinggi dan waktu pengirimannya yang lebih cepat. Menurut dari anggarannya, jika anggaran menjadi perhatian utama dan Anda tidak keberatan dengan waktu pengiriman yang lebih lama, LCL bisa menjadikan pilihan yang lebih ekonomis. Dah tahu kan beza antara FCL shipment dengan LCL shipment? Jadi, macam mana pula proses shipping ni berlaku? Hai, untuk video kali ini saya ingin kongsikan dengan anda ringkasan proses penghantaran barangan ke Sabah ataupun Sarawak. Seperti yang anda tahu, mula-mula anda dah pilih kan nak pilih package yang mana? FCL ke atau LCL shipment? Selepas dah pilih package yang mana, saya akan kongsilah proses yang seterusnya. Tim kami akan ambil barangan di rumah anda. Kita ambil tu ikutlah package yang anda pilih, sama ada nak kita packing ke, nak kita balut ke. Kemudian lepas tim kita ambil barangan kat rumah anda, kita akan terus bawa ke port untuk dimasukkan ke dalam kontainer yang diberi nama proses stuffing. Lepas kita letakkan barangan di dalam kontainer, kontainer tu akan dinaikkanlah ke atas kapal. Kemudian kita akan berlayarlah ke port destinasi. Lepas dah sampai ke port destinasi tu, kita akan turunkan balik kontainer tu dan kita akan buat unstuffing kontainer dan akan ada proses custom clearance untuk check lah barangan. Selepas dah settle custom clearance, kita akan arrange tim untuk buat penghantaran ke rumah anda. Jadi kepada anda yang memang request sangat, yang memang nak mencari servis door to door untuk penghantaran ataupun pemindahan barangan ke Sabah atau Sarawak, boleh saja boleh saja klik terus link di bio dan kalau tak nak lupa boleh save terus video ni. Jangan lupa like dan share banyak-banyak. Jenis-jenis kontainer. Sebelum kita memasuki materi jenis-jenis kontainer pengangkutan laut, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih pengertian kontainer pengangkutan laut. Kontainer pengangkutan laut merupakan alat penting dalam perdagangan global yang memungkinkan pengangkutan barang secara efisien dan aman dalam berbagai ukuran dan jenis. Selanjutnya ada beberapa jenis kontainer yang umum digunakan dalam pengangkutan laut. Yang pertama itu ada berdasarkan ukuran dan jenis. Yang pertama itu ada kontainer standar. Kontainer standar merupakan kontainer jenis yang paling umum digunakan. Mereka itu memiliki ukuran dan bentuk yang seragam, memudahkan dalam penumpukan dan penanganan.
Adapun jenis-jenis kontainer standar yang pertama itu ada 20 kaki. Mereka ideal untuk menampung barang yang lebih ringan dan kecil. Yang kedua yaitu 40 kaki. Mereka dapat menampung lebih banyak barang dan sering digunakan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Yang ketiga itu 45 kaki. Mereka menawarkan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan 40 kaki. Yang keempat yaitu ada kontainer reefer. Kontainer reefer ini dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga suhu pada barang yang mudah rusak seperti makanan, produk farmasi. Biasanya kontainer ini juga dilakukan untuk pengiriman ke lintas benua. Kelima, ada kontainer terbuka. Kontainer terbuka merupakan kontainer yang memiliki atap yang dapat dibuka dan memungkinkan untuk pemuatan dan pembongkaran barang berat seperti mesin dan alat konstruksi. Yang keenam, ada kontainer flat rack. Kontainer flat rack ini memiliki rangka datar dan tidak memiliki dinding samping. Kontainer ini biasanya cocok untuk mengangkut barang yang tidak muat di kontainer standar seperti kayu gelondongan. Ketujuh, ada kontainer tank. Kontainer tank ini dirancang khusus untuk mengangkut cairan seperti gas, minyak, dan juga bahan kimia. Selanjutnya yaitu jenis kontainer berdasarkan materialnya. Yang pertama ada kontainer baja. Kontainer baja merupakan kontainer yang paling umum karena kuat, tahan lama, dan juga tahan terhadap korosi. Yang kedua itu ada kontainer aluminium. Kontainer aluminium ini merupakan kontainer yang lebih ringan daripada kontainer baja sehingga dapat mengurangi biaya transportasi. Namun mereka lebih mahal untuk diproduksi dan tidak mungkin sekuat dengan kontainer baja. Yang ketiga yaitu ada kontainer komposit. Kontainer komposit yaitu kontainer yang terbuat dari kombinasi bahan seperti fiberglass, kayu, dan plastik. Mereka ringan dan juga tahan terhadap korosi tetapi mungkin tidak sekuat dengan kontainer baja. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis kontainer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu ada kontainer dry. Kontainer dry ini merupakan kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang kering seperti elektronik, pakaian, dan juga furniture. Yang kedua itu ada kontainer reefer. Kontainer reefer ini digunakan untuk mengangkut barang-barang yang mudah rusak seperti makanan, buah-buahan, dan sayuran. Yang ketiga itu ada kontainer terbuka, merupakan kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang-barang besar seperti mesin, peralatan konstruksi, dan kayu gelondongan. Yang keempat yaitu ada kontainer flat rack, merupakan kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang tidak muat pada kontainer standar seperti kayu gelondongan, baja, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada kontainer tank. Kontainer tank merupakan kontainer yang digunakan untuk mengangkut cairan seperti minyak, gas, dan bahan kimia. Kontainer dalam dunia ekspor. Pernah gak sih waktu di jalan lihat truk bertuliskan Maersk, MSC, atau Evergreen? Truk-truk tersebut merupakan truk yang membawa kontainer dari masing-masing shipping company. Sekarang, yuk kita bahas tentang tipe-tipe kontainer yang digunakan di dunia ekspor. Yang pertama, dry storage container. Kontainer yang paling banyak digunakan dan biasa disebut general purpose container. Kontainer ini berfungsi untuk pengiriman barang kering dan mempunyai 3 ukuran seperti 10 feet, 20 feet, dan 40 feet. Yang kedua, open top container. Kontainer ini berfungsi untuk mengirimkan barang yang mempunyai tinggi yang lebih karena atapnya bisa dihilangkan untuk sementara waktu. Kontainer ini tersedia dalam 2 ukuran di 20 feet dan 40 feet. Yang ketiga, refrigerated ISO container. Kontainer yang satu ini dingin dan cuek banget. Kontainer ini punya pengatur suhu dan suhunya bisa dikontrol di suhu paling rendah. Kontainer ini biasanya dipakai untuk mengirimkan buah dan sayuran agar kualitasnya tetap terjaga. Yang keempat, tunnel container. Seperti namanya, kontainer ini seperti terowongan karena mempunyai 2 pintu, pintu depan dan belakang. Kontainer ini berfungsi untuk pemindahan barang secara cepat. Dan yang terakhir, ISO tank. Kontainer ini berbentuk seperti tabung dan berfungsi untuk pengiriman cairan. ISO tank ini terbuat dari baja anti korosif sehingga aman dari tantangan dan guncangan lainnya. Nah, kalau kamu sendiri, kamu mau ekspor apa dan menggunakan kontainer yang mana nih?
penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Latihan dulu dong. Tanam bunga, tanam kubis. Cakep. Tumbuh subur berlapis-lapis. Bukan karena materi habis, namun waktu sudah menipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.